tahu sirkuit Mandalika tuh udah nyelenggarain MotoGP dari 2022, Oke. 2023, 2024. Penontonnya nggak meningkat secara Yes. signifikan. Ada peningkatan tapi nggak Hmm. signifikan. Menurut Mas Haris kira-kira gimana caranya supaya orang tuh jadi lebih pengen untuk pergi ke Mandalika? Mungkin kayak apa namanya dari satu fasilitas, salah satunya kayak kemarin tuh pengalaman pribadi. Di sana toiletnya tuh letaknya titiknya terlalu jauh-jauh, jadi ada beberapa orang yang kayak mesti muter dulu biar nyari toilet yang kosong atau yang nggak terlalu rame. Cuman kalau dari segi marketing kayaknya ini sih mesti marketingnya lebih bagus lagi, karena ada beberapa orang yang kayak masih, oh iya minggu ini ada MotoGP di Mandalika tuh, masih ada orang yang bertanya-tanya. Itu berarti kan mungkin dari tim marketingnya sendiri dari Mandalika mesti gencar banget nih buat cara marketingnya gimana, exposure-nya gimana, terus nentuin target marketnya juga penting juga sih buat para penyelenggara si MotoGP Mandalika ini. Karena kalau mereka asal promosi aja terus mereka nggak tahu nih target marketnya siapa, kayak susah juga buat naikin si audiens yang datang ke sirkuit langsung sih. Ah, kalau harganya sendiri gimana? Kalau tiket. harga tiket sih sebenarnya relatif, cuman menurut saya pribadi sendiri harusnya bisa lebih turun sedikit lagi. Cuman kadang yang jadi kendala bukan tiket itunya sih, tapi lebih ke tiket penginapannya itu. Kalau pas hari H-nya itu kan benar-benar naik 2 sampai 3 kali lipat kan. Ini harga hotel. Iya, harga hotelnya. Jadi kayak mungkin pemerintah setempatnya juga harus lebih support sih. Oh, oke. Kalau tiket pesawat menurut ini Tiket pesawat kalau kemarin pesennya dari jauh-jauh hari dan lumayan masih murah, tapi kalau udah mepet-mepet banget sih kalau bisa sih kayak dari pemerintah sendiri, kayak Kementerian Pariwisata tuh harusnya ada ngasih diskon tersendiri nih, diskon event spesial buat MotoGP gitu sih, supaya kayak orang-orang lebih banyak yang datang gitu, karena itu potensial banget buat berapa didatengin. kira-kira tiket pesawat yang kira-kira orang masih 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 make sense nih? Mungkin kayak 700-800 sih masih masuk akal. Cuman kalau udah sampai kayak 1,4 itu 1,4 juta itu udah lumayan berat sih. Kalau hotel kemarin bisa dapat berapa? Hotel sih kemarin dapat kita per malamnya ada di 3,3 juta, dan itu menurut saya pribadi lumayan mahal. Kira-kira normalnya berapa? Normalnya sih kalau untuk kayak kamar biasa aja sih atau penginapan yang biasa bintang 2 bintang 3 itu ya 1 jutaan per malam masih masuk akal, karena kita juga perlu support usaha lokal di sana kan. Kalau terlalu murah juga kasihan mereka. Nah, ini kita ngomongin soal MotoGP di bawah Liberty Media. Yes, benar. Eh, kita tahu beberapa tahun terakhir semenjak ada Rossi, mungkin penggemarnya juga mulai menurun. Ya. Liberty Media pegang MotoGP sekarang. Kira-kira apa yang harus dilakukan Liberty Media supaya MotoGP jadi serame dulu lagi? Liberty Media kayaknya bakal ini sih pakai cara kayak F1. Jadi mungkin lebih secara exposure mereka bakal lebih dieksploitasi lagi para ridersnya ini. Kayak kita tahu sendiri di F1 kayak Liberty kan sampai bikin serial kan, Drive to Survive, dan itu ternyata benar-benar efektif banget buat ngebangun market baru, buat menarik kayak audiens baru buat ngikutin F1, dan itu kayaknya bakal diterapin sih di tahun ini sama mereka. Ini kita ngomongin motor MotoGP. Yes. Kecepatan maksimal motor MotoGP tahun lalu tuh 2 tahun terakhir ya, 366,1 berarti Iya, benar sama Espargaro. Dan uniknya itu KTM. Yes. Nah, kalau Mas Heri sendiri pernah nggak naik kendaraan darat yang kecepatannya di atas 300 km? Kayaknya belum. Gue sudah pernah belum? Naik WUS tuh belum. Cuman katanya kan WUS diklaim bisa mencapai kecepatan segitu, 350-an sekian lah. Cuman penasaran juga sih. Tapi kayaknya kalau 350 naik motor sih bahaya banget sih menurut saya. Nah, kalau dapat kesempatan itu, tadi katanya mau dibonceng Marquez. Dibonceng Marquez 350 km top speed, kira-kira berani nggak? Kayaknya mending turun. Kayak mending turun sih, kayak maksimalnya 100 saya masih berani sih. Kalau 350 kayaknya nggak dulu, Bang. Oke. Nah, ini di luar Mandalika ya. Yes. Tahun ini ada 22 sirkuit termasuk Mandalika. Tapi selain Mandalika, kira-kira sirkuit mana lagi di seluruh dunia yang pengen Mas Haris datang? Pengen datang ke Asen sih. Kenapa? Karena sejauh ini Asen setiap balapan tuh pasti bakalan banyak overtake-nya di sana. Terus Ducati juga nggak terlalu mendominasi juga, karena trek lurusnya kan nggak begitu panjang kayak di sirkuit-sirkuit lain kan, apalagi kayak Malaysia gitu kan Ducati udah pasti dominasi parah di situ. Cuman Asen sih kayaknya bakalan seru banget di sana.
Sip. Terima kasih banyak Mas Haris. Oke, thank you Mas ya. Terima kasih.